Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pada akuntansi internasional. Kali ini kita akan membahas mengenai translasi valuta asing. Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai translasi valuta asing. Nah, kita akan membahas terkait dengan pengertian translasi itu sendiri, kemudian istilah mata uang, alasan translasi, masalah akuntansi yang timbul, dan metode translasi. Untuk materi yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana pengertian translasi. Jadi kalau kita ingat bahwa bisnis internasional yang timbul dari beberapa negara tersebut ternyata memang memunculkan adanya masalah baru. Jadi masalah barunya adalah tentang bagaimana mata uang suatu negara yang berbeda dengan mata uang negara yang lain. Jadi dengan demikian perlu adanya proses konversi yang harus dilakukan, di mana proses konversi tersebut adalah suatu mata uang asing diubah ke mata uang yang lain. Biasanya dilakukan mengenai hal ini terkait dengan juga bank yang di perusahaan itu berada ya, di mana perusahaan itu berada, maka dia berusaha untuk menukarkan atau men-switch, melakukan konversi bagaimana mata uang asing diubah kepada mata uang yang lainnya. Jadi situasi yang memang kompleks ketika suatu perusahaan menyajikan laporan keuangannya dalam suatu mata uang tertentu, namun harus disajikan pula dalam mata uang yang lainnya. Jadi inilah yang melahirkan adanya proses translasi, yaitu suatu mata uang disajikan dalam mata uang yang lainnya. Jadi itu adalah definisi atau pengertian dari translasi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana istilah dari mata uang itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita menyimak lagi di buku akuntansi internasional yang menjelaskan beberapa istilah dari mata uang, yaitu yang pertama adalah functional currency, reporting currency, foreign currency, dan local currency. Kita akan bahas satu persatu. Jadi, yang dimaksud dengan fungsional currency adalah nilai mata uang dari lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Jadi, tempat di mana perusahaan itu beroperasi itu disebut dengan functional currency. Ya, jadi nilai yang ada di mana perusahaan itu beroperasi. Selanjutnya ada reporting currency. Reporting currency adalah nilai mata uang yang digunakan oleh suatu perusahaan induk dalam menyiapkan laporan keuangannya saja. Yang perlu digarisbawahi adalah inilah mata uang yang digunakan perusahaan induk. Itu adalah reporting currency. Selanjutnya yaitu foreign currency, yaitu definisinya adalah nilai mata uang selain reporting currency. Jadi selain mata uang yang digunakan di perusahaan induk, itu namanya foreign currency. Jadi di luar dari mata uang perusahaan induk, itu namanya foreign currency. Selanjutnya ada lagi yang namanya local currency, yaitu nilai mata uang negara di mana perusahaan asing itu beroperasi. Perusahaan asing beroperasi. Jadi local currency merupakan foreign currency untuk perusahaan induknya, gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi memang perlu pemahaman bahwa ada keterkaitan definisi di sini antara foreign currency dan local currency. Jadi kalau local currency itu ya foreign currency untuk perusahaan induk gitu ya. Jadi memang harus benar-benar kita ketahui bahwa functional currency itu dapat menjadi juga reporting currency atau foreign bahkan local
currency. Jadi ada keterkaitan dari empat istilah berikut ini ya. Jadi itu yang harus dipahami bersama, di mana proses translasi itu mencatat tentang bagaimana pencatatan kembali suatu rekening dari suatu nilai mata uang ke dalam nilai mata uang yang lainnya. Seperti itu. Mungkin bisa dibaca lagi referensi-referensinya di buku akuntansi internasional terkait tentang 4 istilah mata uang tersebut. Oke, itu ya, kita akan membahas alasan dari dilakukannya translasi. Jadi salah satu alasan mengapa sih perlu ada yang namanya proses translasi dalam suatu laporan keuangan. Jadi tujuannya adalah untuk membantu pemakai, stakeholder atau pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait pemahaman laporan keuangan. Jadi ini memang dibutuhkan. Contoh kasusnya adalah ketika ada investor Jepang gitu ya, ingin menginvestasikan dananya di Amerika. Tentu saja dia lebih memahami dan lebih menginginkan untuk mengetahui laporan keuangan dalam bentuk yen daripada dalam bentuk dolar, karena punya mindset sendiri. Oh, kalau yen ini sekitar sekian juta yen, oh maka untung saya akan seperti ini nih, akan memudahkan stakeholder dalam memahami laporan keuangan. Nah, itu alasan kenapa ada translasi. Selanjutnya akan kita jelaskan terkait masalah akuntansi apa yang timbul dari adanya proses translasi. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah terkait dengan harga perolehan. Dimana kalau kita ketahui bagaimana mentranslasi neraca berdasarkan harga perolehan dengan nilai tukar saat ini yang tidak menghasilkan harga perolehan atau nilai lancar. Jadi nilai tukar saat ini itu tidak menghasilkan harga perolehan ataupun nilai lancar. Itulah yang masalah yang timbul ya di harga perolehan. Selanjutnya adalah bagaimana konsep dari pendapatan itu sendiri. Bagaimana penyesuaian dibuat berhubungan langsung dengan ekuitas pemegang saham dan tidak dihitung dalam laporan laba rugi. Nah, itu adalah masalah kedua yang timbul, yaitu konsep pendapatan. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana laba itu terkelola. Bisa dimungkinkan bahwa translasi mata uang asing itu memberikan peluang untuk perusahaan dapat mengelola laba dalam tanda kutip ya. Mengelola laba dalam hal ini artinya ada hal yang tidak diketahui dari selisihnya itu loh. Selisih dari nilai mata uang itu sendiri. Sehingga translasi mata uang asing mungkin saja memberikan peluang untuk perusahaan dapat mengelola laba. Nah, itu adalah 3 masalah akuntansi yang timbul dari translasi keuangan. Harga perolehan, konsep pendapatannya, kemudian laba yang terkelola. Kita akan membahas metode dari translasi. Jadi dalam proses pengubahan nilai mata uang dalam neraca dan laporan laba rugi itu perlu dilakukan dengan mengalihkan jumlah mata uang asing dengan nilai tukar yang layak gitu ya. Jadi ada 4 cara yang digunakan secara historis dalam proses translasi. Yang pertama adalah current and non-current method, kemudian monetary and non-monetary method, kemudian yang ketiga adalah temporal method, dan yang keempat adalah current rate method. Jadi kita akan bahas dari yang pertama terlebih dahulu, di mana yang perlu kita ketahui bahwa sebagai tambahan dari berbagai variasi ini terdapat beberapa metode yang digunakan. Dalam hal ini tidak ada metode tunggal yang digunakan secara universal atau secara keseluruhan gitu ya. Namun seluruhnya telah digunakan di satu negara atau lebih pada satu waktu. Jadi keempat metode ini filosofinya seperti itu. Kemudian kita akan bahas satu persatu bahwa
apa sih yang dimaksud dengan current and non-current method. Jadi dalam metode ini aktiva lancar dan hutang lancar diubah dalam nilai tukar saat ini. Sedangkan aktiva tetap, utang jangka panjang dan modal itu diubah dalam nilai tukar yang historis. Jadi itu asumsi yang digunakan bahwa metode ini menggunakan akun-akun dalam neraca yang dapat dikelompokkan menurut tingkat maturitasnya gitu ya. Jadi itu adalah current and non-current method. Selanjutnya adalah monetary and non-monetary method. Dalam metode ini, metode yang kedua ini, aset dan utang yang berbentuk uang diubah dengan nilai tukar saat ini dulu. Diubah dulu ke current rate gitu ya. Kemudian aset, utang dan modal tidak berbentuk yang tidak berbentuk uang gitu ya, diubah dengan historical rate. Jadi itu bedanya. Kalau monetary dan non monetary method itu mengubah yang aset dan utang yang dalam bentuk uang itu diubah dengan nilai tukar saat ini atau current rate. Kalau yang tidak berbentuk uang, aset atau utang yang tidak berbentuk uang, maka diubah dalam bentuk historical rate. Di mana filosofi pendekatan ini adalah bahwa aset dan utang yang berbentuk uang gitu ya memiliki atribut yang sama sehingga penyajiannya harus sesuai dengan bagaimana perubahan nilai tukarnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga akan kita bahas adalah temporal method. Jadi kalau temporal method ini, metode ini sebenarnya kas, piutang dan utang, baik itu kas jangka pendek, piutang jangka pendek, utang jangka pendek ataupun yang jangka pendek dan jangka panjang. Kas jangka panjang, piutang jangka panjang, utang jangka panjang gitu ya, diubah dalam bentuk current rate. Sedangkan aset dan kewajiban yang lain diubah dalam current atau historical rate. Ini tergantung pada bagaimana karakteristiknya. Jadi metode ini memiliki kelebihan yang sifatnya dalam bentuk lebih fleksibel gitu ya. Bersifat lebih fleksibel, kemudian dapat menyesuaikan. Oke. Selanjutnya adalah current rate method, di mana metode ini adalah metode yang paling mudah diklaim gitu ya, diklaim paling mudah karena semua aset atau utang diubah dalam bentuk current rate, udah dalam bentuk saat ini gitu ya. Jadi hanya nilai bersih yang dapat diubah dalam historical rate. Jadi metode ini memang mengakibatkan laporan yang sudah dirubah dalam rangka dia mempertahankan rasio dan hubungannya dengan local currency yang di awal tadi. Jadi memang dia memang memfokuskan untuk bagaimana mempertahankan rasio dan hubungannya dengan local currency. Ya, itu adalah pembahasan tentang bagaimana metode translasi seperti yang di awal, bahwa tidak ada metode tunggal yang digunakan secara universal. Namun keseluruhannya telah digunakan di satu negara atau lebih gitu ya dalam suatu waktu. Oke. Kita simak bersama tadi bagaimana materi perkuliahan terkait akuntansi internasional, bagaimana translasi valuta asing, perusahaan yang misalnya berdiri atau perusahaan asing gimana sih, atau melakukan bisnis internasionalnya sehingga terjadi yang namanya translasi valuta asing. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Saya akhiri untuk kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.